Menjelaskan informasi sesuai teks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi hari ini? Bu Yuli harapkan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran di pagi hari ini. Baiklah, pagi hari ini nanti kita akan belajar tematik bahasa Indonesia, masih seputar informasi yang akan kita ulas bersama-sama. Pada pagi hari ini kita akan belajar menemukan informasi berdasarkan cerita yang dibaca atau berdasarkan cerpen cerita pendek yang dibaca. Sebelumnya, Bu Yuli harapkan kalian mempersiapkan buku tematik kalian, tema 2, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Tepatnya pada halaman 112 anak-anak. Kalian buka semuanya buku kalian pada halaman 112. Menemukan informasi berdasarkan cerpen yang dibaca. Sudah ketemu anak-anak? Iya, baiklah. Anak-anak, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya cerpen merupakan teks fiksi. Fiksi itu apa artinya? Fiksi itu berarti karangan, tidak nyata, nggih. Kalau non fiksi berarti karangan yang nyata sesuai kejadian. Tapi kalau cerpen itu adalah cerita merupakan teks fiksi, karangan seseorang, tidak nyata. Biasanya cerpen atau cerita pendek ini berisi kata-kata yang sebanyak 10.000 kata dalam karangannya. Tidak lebih dari 10.000 kata dalam karangannya. Kemudian dalam cerpen ini biasanya ada satu tokoh utama yang menjadi pusat cerita, ya. Baiklah anak-anak, di sini kamu lihat di halaman 112 langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan informasi yang ada di dalam suatu cerpen. Langkah yang pertama apa anak-anak? Bacalah dengan seksama teks cerita pendek tersebut. Kemudian buatlah daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya. Kemarin kita sudah belajar tentang kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi kamu buat pertanyaan sebanyak-banyaknya dari teks cerpen tersebut. Dan langkah yang ketiga, carilah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kamu buat tadi. Jadi setelah membuat kata tanya atau kalimat tanya, kemudian kamu cari jawabannya dari cerpen tersebut. Dan yang terakhir, rangkailah kembali jawaban-jawaban tersebut dalam satu paragraf singkat. Jadi dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang sudah kamu buat sendiri tadi, tapi berdasarkan cerpen yang sudah kamu baca tadi, itu jawabannya kamu rangkai sehingga menjadi suatu paragraf yang singkat. Ya, ini anak-anak cara menemukan informasi berdasarkan cerpen yang dibaca. Di sini ada tugas, ayo berlatih. Ada sebuah cerpen cerita pendek. Judulnya Kerupuk Cumi Fania, ya kan? Halaman 112 sampai 113. Kerupuk Cumi Fania. Ini nanti Bu Yuli mohon kalian baca. Cerita cerpen ini kalian baca. Kemudian Bu Yuli minta kalian membuat 5 kata tanya. 5 kalimat dengan kata tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan, dan sebagainya. Tentang cerpen cerita Kerupuk Cumi Fania. Ya, paham? Iya, tapi ini masih kita akan lanjutkan lagi pembelajaran kita. Ya, pembelajaran kita. Kalian buka bahasa Indonesia pada halaman 117, anak-anak, halaman 117, menjelaskan informasi sesuai teks. Menjelaskan informasi sesuai teks. Di sini kamu sudah mengetahui
bahwasanya informasi adalah sesuatu teks yang dapat memberikan pengetahuan tentang suatu hal kepada pembacanya. Nah, jika informasi dapat dipahami dengan baik, maka pembaca dapat menjelaskan informasi itu kepada orang lain. Nah, di sini kalian sudah memahami tentang penyakit pada organ pernapasan di sini ya. Terus setelah itu, informasi tersebut dapat kamu sajikan dalam bentuk peta pikiran. Seperti contoh pada halaman 117. Ini adalah menjelaskan informasi sesuai teks yang sudah kalian pahami di sini. Halaman 117 ini menjelaskan cara menjelaskan informasi dengan model peta pikiran dengan mengajukan beberapa pertanyaan sesuai teks yang sudah kalian baca atau kalian pahami. Di sini ada kan teks yang sudah kalian pahami tentang IPA, penyakit pada organ pernapasan. Ini hubungannya dengan pelajaran IPA ini. Ya, pelajaran IPA sudah kalian baca tentang penyakit-penyakit pada organ pernafasan. Kemudian di sini hubungannya dengan bahasa Indonesia adalah teks tersebut dibikin bentuk peta pikiran. Tapi ini ndak anu ya nak, ndak tugas ya, ndak tugas Bu Yul, cuman menjelaskan ya. Ini nanti kalau kalian baca, kalian pahami dengan baik halaman 117 ya. Kemudian pada pembelajaran yang ke-6 bahasa Indonesia halaman 120. Kalian buka halaman 120. Menjelaskan informasi berdasarkan teks. Ingat kembali cara mendapatkan informasi dari teks, yaitu yang pertama, bacalah teks dengan seksama, dengan sebaik-baiknya sambil kalian pahami isinya. Kemudian yang kedua, buatlah pertanyaan sebanyak-banyaknya dengan kata tanya apa? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Disingkat apa kemarin Bu Yuli bikin singkatan? Iya, adik Simba. Adik Simba. A-nya apa? Di. Dek ya, dek. D-nya di mana? K. K-nya kapan? Simba, siapa? Sim, M-nya mengapa? Dan B-nya bagaimana? Adik Simba. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dibuatlah jawaban-jawaban sesuai dari teks. Kemudian ditulis dalam bentuk tabel atau peta pikiran. Sebenarnya di sini ada nak, kalian lihat halaman 120 ya. Halaman 120 ada cerita teks tentang musyawarah warga RW 7. Sebenarnya ini perintahnya setelah kalian baca teks di sini, kalian membuat beberapa kata tanya, terus menjawab pertanyaan dari kalimat tanya yang kamu bikin tadi sesuai dengan teks yang ada di sini, kemudian dibuat tabel. Tapi tidak usah ribet-ribet, Bu Yuli tidak mau terlalu banyak tugas membebani kalian. Hanya tugasnya saya tegaskan kembali tadi di awal tadi ya. Ini aja, halaman 112, cerpen kerupuk cumi Fania ini. Cerpen kerupuk cumi Fania kalian baca dengan seksama. Kemudian kalian buat kalimat tanya. Oke, kalian buat kalimat tanya sebanyak 5. Oke, sebanyak 5. Kemudian kalimat tanya tersebut kalian jawab sekalian. Jawabannya juga ada di dalam teks cerpen ini. Ya, itu tugasnya Bu Yuli hari ini. Paham? Sekali lagi tugasnya hari ini halaman 112 kalian baca cerpen kerupuk cumi Fania sampai selesai ya, langkah-langkahnya kalian baca ini. Kemudian kalian membuat 5 kalimat tanya. Dengan kata tanya itu apa, siapa, dan bagaimana, seterusnya itu pokoknya kamu bikin 5. Kamu pilih pertanyaannya terserah.
Pakai kata tanya apa, atau kata tanya siapa, kata tanya bagaimana, dan sebagainya, terserah. Pokoknya 5 kalimat. Lah dari 5 kalimat ini langsung kalian buat jawabannya dari kalimat tanya yang kamu buat. Paham nggih? Jadi bikin 5 kalimat tanya dan 5 jawabannya. Paham? Iya. Baiklah anak-anak, Bu Yuli rasa pertemuan kita pada pagi hari ini cukup sekian. Semoga kalian semuanya paham dengan penjelasan yang singkat dari Bu Yuli ini. Sampai bertemu lagi minggu depan dengan pembahasan bahasa Indonesia yang lain, yaitu tema 2 subtema 3. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, menutup masker, hidung dan mulut ketika kita keluar, dan cuci tangan apabila kita akan melakukan segala aktivitas maupun sesudah melakukan segala aktivitas. Semoga kalian semuanya tetap sehat. Bu Yuli doakan juga semoga saya juga tetap sehat, ya, kalian sehat semuanya. Akhirul kalam dari Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.